Salam, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda semua hari ini. Semoga dimanapun Anda berada, Anda selalu dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan sebuah perikop yang sangat indah dan menyentuh hati. Yang diambil dari Injil Matius, pasal 18, ayat 12 sampai ke 14. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman-Nya. Ayat-ayat ini berbunyi demikian. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Sebuah perumpamaan yang begitu sederhana, namun syarat akan makna yang luar biasa dalam. Yesus menggunakan gambaran yang sangat akrab bagi masyarakat pada waktu itu, yaitu seorang gembala dan domba-dombanya. Mari kita coba bayangkan bersama. Ada 100 ekor domba, jumlah yang tidak sedikit. Jika satu ekor hilang, bukankah masih ada 99 yang tersisa? Secara logika bisnis atau hitung-hitungan untung rugi, mungkin lebih aman menjaga yang 99 daripada mengambil risiko besar demi satu ekor saja. Pegunungan bisa jadi tempat yang berbahaya, ada jurang, ada binatang buas. Meninggalkan yang banyak demi yang satu tampaknya tidak logis. Namun, inilah yang membedakan cara pandang Tuhan dengan cara pandang kita, manusia. Bagi sang gembala, setiap domba itu berharga. Bukan sekadar angka dalam sebuah kawanan, melainkan individu yang ia kenal, ia kasihi, dan ia rawat. Kehilangan satu ekor saja sudah cukup untuk membuat hatinya gelisah. Ia tidak berpikir, cuma satu, masih ada banyak. Tidak, pikirannya justru terfokus pada yang satu itu, yang hilang, yang tersesat, yang mungkin sedang dalam bahaya. Gembala itu rela meninggalkan kenyamanan dan keamanan zona 99 dombanya. Ia rela menempuh kesulitan, menyusuri lembah yang kelam, mendaki bukit yang terjal, hanya untuk mencari yang satu itu. Tindakannya ini menunjukkan sebuah kasih yang personal, aktif, dan tanpa syarat. Kasih yang tidak menghitung-hitung, dan perhatikan apa yang terjadi ketika ia menemukannya. Ayatnya berkata, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu. Bayangkan sukacita yang meluap-luap itu, bukan sekadar lega, tapi sebuah perayaan besar. Kegembiraan ini melebihi rasa senangnya menjaga 99 domba yang tidak tersesat. Mengapa? Karena yang tadinya dianggap hilang, kini telah kembali. Yang tadinya dalam bahaya, kini telah selamat. Saudara-saudari, perumpamaan ini adalah cerminan dari hati Bapa di surga terhadap kita, anak-anaknya. Kita adalah domba-domba itu, dan Tuhan adalah gembala agung kita. Seringkali dalam hidup ini, kita merasa tersesat. Mungkin kita tersesat karena dosa-dosa kita, karena pilihan-pilihan yang salah. Mungkin kita tersesat karena merasa jauh dari Tuhan, merasa putus asa, hampa, atau bahkan marah kepadanya. Kita merasa menjadi domba yang hilang. Saat kita berada dalam kondisi seperti itu, iblis seringkali membisikkan kebohongan. Kamu sudah terlalu jauh, Tuhan sudah melupakanmu. Lihat, yang lain baik-baik saja, hanya kamu yang gagal. Kamu tidak layak untuk kembali. Kita mungkin mulai membandingkan diri kita dengan 99 domba lainnya yang kelihatannya hidupnya lurus-lurus saja, yang kelihatannya begitu saleh dan dekat dengan Tuhan. Lalu kita merasa minder, malu, dan semakin menjauh. Tetapi firman Tuhan hari ini membantah semua kebohongan itu. Tuhan kita bukanlah gembala yang pasif. Dia bukan Tuhan yang hanya duduk di taktanya dan menunggu kita kembali dengan usaha kita sendiri. Tidak, dia adalah gembala yang aktif mencari. Ketika kita tersesat, hatinya justru tertuju pada kita. Dia meninggalkan keramaian untuk mencari kita secara personal. Nama kita disebutnya. Keberadaan kita dirindukannya. Setiap dari kita begitu berharga di matanya. Nilai kita tidak ditentukan oleh seberapa baik atau buruknya kita, tetapi oleh siapa diri kita di matanya anak-anaknya yang terkasih. Bahkan ketika kita merasa paling tidak layak, paling kotor, paling hancur sekalipun,
Kasih-Nya tidak pernah berkurang. Dia tidak pernah menyerah atas kita. Dia akan terus mencari, terus memanggil, terus mengetuk pintu hati kita. Mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang merasa seperti domba yang hilang itu. Anda merasa jauh, sendirian, dan tidak ada harapan. Dengarkanlah kabar baik ini. Gembala yang baik sedang mencarimu. Dia tidak marah padamu. Dia merindukanmu. Sukacita terbesar baginya adalah ketika Anda kembali ke dalam pelukannya. Jangan biarkan rasa malu atau ketidaklayakan menghalangimu. Terbukalah pada panggilannya. Izinkan dia menemukanmu. Perumpamaan ini juga memiliki pesan penting bagi kita sebagai komunitas orang percaya. Sebagai gereja, kita adalah 99 domba yang ada di dalam kandang. Apa tugas kita? Apakah kita hanya menikmati keamanan dan kenyamanan bersama? Ataukah kita memiliki hati gembala seperti Bapa kita? Tuhan memanggil kita untuk memiliki kepedulian yang sama. Ketika kita melihat ada saudara atau saudari seiman kita yang mulai menjauh, yang tersesat dalam masalah, dosa, atau keputusasaan, apa reaksi kita? Apakah kita menghakimi mereka, menggosipkan mereka, atau kita justru bersikap acuh tak acuh dan berpikir itu bukan urusan saya? Hati seorang gembala akan merasakan kegelisahan. Hati seorang gembala akan tergerak untuk mencari, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk merangkul, bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk membawa kembali pulang. Kita dipanggil untuk menjadi perpanjangan tangan Sang Gembala Agung untuk menjangkau mereka yang hilang dengan kasih, doa, dan dukungan nyata. Mari kita ciptakan sebuah komunitas yang di dalamnya tidak ada seorang pun yang merasa ditinggalkan ketika mereka jatuh. Sebuah keluarga rohani di mana sukacita terbesar kita adalah ketika melihat satu jiwa yang hilang berhasil ditemukan dan kembali ke rumah. Bapa, ayat terakhir menegaskan segalanya. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Ini adalah kehendak Bapa. Kehendak Nia adalah keselamatan bagi semua orang. Tidak ada satu orang pun yang dia relakan binasa. Ini menunjukkan betapa luar biasanya kasih dan anugerah Tuhan kita. Jadi hari ini, mari kita bawa pulang dua pesan utama. Pertama, bagi siapapun yang merasa hilang, ketahuilah bahwa Anda sangat berharga dan sedang dicari oleh Tuhan. Kembalilah padanya, Dia menantimu dengan tangan terbuka dan sukacita yang melimpah. Kedua, bagi kita semua yang ada di dalam kawanan, marilah kita memiliki hati gembala. Pedulilah pada sesama, jangkau mereka yang tersesat, dan mari kita bersama-sama merayakan setiap jiwa yang kembali kepada Bapa. Tuhan tidak pernah menyerah pada kita, maka janganlah kita menyerah pada diri sendiri atau pada orang lain. Kasih-Nya cukup untuk memulihkan, menyembuhkan, dan membawa kita pulang. Mari kita hidup dalam kebenaran ini setiap hari. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk merenung bersama. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan dan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.